PCX 150. Nih speedometernya blank. Kontak dulu. Nah, cek engine-nya aja yang nyala. Nih bisa dilihat kaca mica speedonya udah pecah ya, udah retak. Jadi ini speedonya kalau kita bilang sih lucu ya, ini penampung air ini, soalnya dia kayak mangkok bentuknya. Ya ini sela-sela ini sebenarnya nanti ini pembuangan air, banyak kotoran jadi airnya nggak turun ke bawah, nah dalam tarik. Jadi dia yang genang di speedometernya. Oke, ini lagi proses pembukaan, kita mau cek speedometernya. Ini ngeblank, layarnya mati total ya, cuman cek engine-nya aja yang nyala. Wow, seset ya, wow seset dari bawah skrupnya. Oke, lagi diproses pelepasan speedometer PCX 150. Wow, artis kita yang baru ini. Nah ini bisa dilihat, ini sela-sela pembuangan airnya kecil, berhubung dia masuk kotoran debu, ini jarang bersih-bersih ya. Nih bisa lubang 2 ini untuk jalur air, jadi ini kena kotoran pasir debu, jadi dia tergenang sini ya. Ditambah lagi ini mikanya pecah, udah airnya masuk sampai ke dalam nih. Ini masih ada embunnya. Oke, kita proses buka kopernya. Wah, ini masih gila ini, penuh air semua bud. Sampai bawah tuh airnya penuh. Nah ini baknya, ini kopernya, dan bak motornya gimana, penuh air semua komponennya. PCX 150. Wah, elko-nya sampai berkarat. Komponennya lumayan hancur. Waduh, ada fleksibelnya lagi, rungkat. Oke, kita lanjut ke pelepasan papan PCB ini, kopernya. Oke, jadi teman-teman luruskan plat ini, plat untuk penahan LCD nya sama seperti Versa, kayak Supra X125 ya, platnya ada penahan plat ini, plat LCD nya. Ini platnya dibuka dulu. Anak kos itu. Ini udah aman ini. Nih covernya seperti ini. Ini platnya diluruskan baru bisa keluar ya. Waduh, mantap benar CD-nya. Berapa nih harganya? Fleksibel, harus dicabut nih. Oke, jadi untuk pelepasan fleksibel ini penguncinya dinaikkan nih, naikkan ke atas ya. Jadi bisa dilihat teman-teman, untuk jalurnya banyak yang terputus ya.
Nih bagian bawah ya, fokus bagian bawah ini sama dengan elko ini. Ini kita coba tester satu persatu apakah jalurnya terputus. LCD-nya besar ya, LCD-nya lumayan besar. Nah, seperti ini ya. Jadi jalur yang terputus ini kita kerok dulu ya. Ini dikerok nyampe dengan elko ini, tahanan elko. Jadi satu persatu jalurnya kita tes. Ini bisa dilihat ya, jalurnya sampai ngangkat. Untuk sirlaknya dia udah ngangkat ya. Jalurnya sangat-sangat tipis. Ngeblank parah, cuman hidup apa tadi ya, merah-merah. Ini LED-nya pada mati semua nih. Sampai berkarat. Untuk sebelah sini aman, ini udah kita tester. Jadi untuk mengukur, teman-teman gunakan skala ohm. Skala ohm kodenya kayak resistornya, kode resistor. Ini kita cek untuk nyala LED-nya dulu. Oke, jadi untuk mengukur, untuk mengetahui lampu LED-nya mati, ini kita ukur skala ohm. Ini ada kode ataupun resistan seperti dioda ya, hambatan dioda. Ini untuk LED-nya sebagai contoh. Yang ada coakan ini min. Oke, yang ada coakan tuh min. Ya, sulit ya, sangat kecil tuh. Min. Ini kebalik, kalau dia kebalik nggak bisa, harus sesuai dengan kakinya. Oke, nyala ya. Jadi hambatannya di ohm dan resistan. Ini gambar kaki dioda ya. Oke, lanjut ke penyalaan speedometernya. Jadi untuk kerusakan ini jalurnya ada yang terputus di bagian fleksibel ini ya, di bawah fleksibel ada jalur yang terputus. Dan juga ini elko ini untuk arus, semua arus masuk di elko ini. Jadi elko ini yang membuat Speedo ini mati total karena arus yang masuk ke elko terputus juga ya. Jadi ini kita sudah sambung kembali. Alhamdulillahnya komponennya nggak ada yang rusak ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, cuman kebalik aja ya. Kita balik. Ini sudah nyala kembali. Tinggal kita pasang koper maupun mikanya ya. Nih,
Jadi ini motor nggak sama, nanti masang keramik dia mah. Ada yang mepet, ada yang nggak sama. Ampun. Nunggunya. Ini nanti ini enggak. Itu udah gue tuh bilang itu, Mas, kok dipasang di sini? Hijau kemarin tinggal tadi ini geser balok ini. Pasti dipasang sini, enggak pasang belakang. Itu kan membongkar. Udah. Nanti ini dibobok. Oke, jadi mikanya ini kita ganti ya, karena yang mika lamanya nggak bisa diperbaiki lagi karena udah pecah ya. Pada masuk air lagi nanti. Ini mika nomor 2 nya, tapi udah lumayan jernih ya, bening. Untuk originalnya nih harganya 250.000, lumayan ya. Untuk nomor ini nomor 2 ya, lumayan. Merek Win ataupun Narita. Tinggal kita sekrup. Ini kita tes lagi. Untuk nyalanya kita tes ulang. Oke, yang tadinya ngeblank nggak ada tampilan sama sekali, ini udah nyala kembali. Oke, bisa dilihat ABS, check engine. Untuk ampere bensin dia emang berkedip ya, karena dia nggak ada hambatan. Oke, jadi seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang mengalami kasus sama seperti ini, bisa tanyakan langsung di kolom komentar, ataupun jika teman-teman berada di wilayah Lampung, tepatnya di Bandar Lampung, bisa langsung datang aja ke bengkel Ampika Motor Channel di Raja Basa Jaya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.